my God, you are the devil. Lagi ke KFC Motorsport, sorry banget kita itu agak susah buat ngupload video karena kesibukan masing-masing. Dan kali ini ada segmen terbaru dari kita, yaitu apakah worth it to buy. Kali ini saya akan membahas CR-V. CR-V ini adalah mobil tahun kisaran 2014. Nah, panas kamu sih. Nah, kalau misalnya KFC itu bakalan ngomongin tentang mesin. Ini mesinnya 2400 cc. Tahu nggak tenaganya berapa? 185 horsepower. Horsepower. Dan torsinya sebesar kisaran 190 Newton meter. Ini kok kenapa orang datang ya? Terus, yang saya suka dari mesinnya itu memang bertenaga. Transmisinya itu agak nyetak-nyetak, tapi ya oke lah ya. Gak usah ngebahas itu, yang penting bisa kenceng. Nah, untuk transmisinya ini 5 percepatan tapi otomatis, gak usah pakai manual-manualan ya. Kalau yang manual itu ada 6 percepatan, tapi ini otomatis. Ya, mobil kayak gini pegal-pegal pakai manual ngapain gitu. Modern. Oke, lanjut ke eksterior aja dulu ya. Oke. Sebenarnya yang saya paling suka dari motor sampai mobil CR-V ini adalah bagian depannya. Bagian depannya itu kelihatan kayak manly ya, maco. Dimana di sini itu kalau baru itu seperti ini kayak mudguard segala macam. Terus bagian grillnya itu maco banget di sini. Ada garnish 3 chrome dengan logo Honda di tengahnya. Dan lampunya udah proyektor. Hanya saja yang sebelumnya itu ownernya pakai lampu halogen biasa. Ini sekarang udah diganti HID. Jadi kita nggak bisa buat comparison tentang itu. Dan yang penting ada fog lamp-nya bagian depannya. Kalau mobil-mobil baru itu yang mahal-mahal, kadang-kadang nggak ada ininya, itu yang penting. Oke, bagian samping. Kita ngomongin ban dulu nih. Bannya mana nih? Oke. Ring 18. Bayangin gedenya seapa, 18 dengan ban 225/60, profilnya tingginya 60 ya. Jadi ini dipakai buat nyaman harusnya. Tapi ya begitulah. Rem, disc brake ya udah normal, tapi bagian belakangnya dia juga udah disc brake dengan ban sama, profilnya 225. Bagian sini nih, saya paling nggak suka itu sebenarnya satu. Di sini handle pegangan pintu krom-kroman, itu paling nggak suka sebenarnya saya. Kayak ya udah tahu ini handle buat dipegang, tapi ya jangan dikrom-kromin juga, soalnya bakalan ngecap fingerprint dan segala macam. Di sini ada garisan tekukan yang chrome. Ini manly banget sih menurut saya, maco. Oh ya, ini udah immobilizer ya, udah ada buat pencetannya, standar untuk zaman sekarang dan harganya. Terus kunci untuk seandainya kita kehabisan aki. Note, sebelum kita syuting ini bermasalah dulu. Kenapa? Ternyata masalahnya sepele. Dan ini attention buat semuanya di YouTube. Kutub positif dari aki, tolong jangan biarin longgar. Alhasil kemarin itu mati, dan tadi pun mau syuting mati. Kita nggak tahu sebenarnya. Taunya tadi kita mau pindah haluan nggak jadi. Ya udah, saya benerin dulu. Bagian belakangnya yuk. Bagian belakang di sini letak ketidaksukaan saya tentang CR-V. Ini bentuk belakangnya tahu nggak kayak apa? Ikan lohan. Tolong. Bagian sini tuh kayak mobil-mobil sekarang pada datar, dibuat sedatar mungkin, kalau enggak yang cembungnya itu cuma tipis doang. Tapi ya udahlah, seleranya Honda memang kadang-kadang gimana gitu, nggak masuk di akal. Nah,
awalnya itu saya pikir pegangan buat buka pintunya di sini. Itu kekonyolan saya. Nggak taunya pegangannya di sini. Nih. Kaget juga saya itu di situ. Di sini ada lampu rem, tapi di dalamnya nggak ada, jadi dipindahin ke sini. Terus masalahnya adalah di lampunya. Lampunya ini bentuknya aneh juga. Wiper belakang udah menjadi hal lumrah buat mobil 300 jutaan pada zamannya. Dan antena udah shark fin. Itu aja. Oh iya, sekali lagi saya lupa. Ini aksesoris ya. Originalnya nggak gini. Dan ketahuan aksesoris dari mana, ini finishingnya kurang rapi. Oh iya, saya lupa ngomong, ini ada reflective light, nggak bisa nyala kayak gini. Terus karena ini mobil tua, jadi maklumin aja kalau ini udah warnanya abu-abu. Bisa di restore pakai black to black restoran. Bagasi yuk, paling deket dulu. Mohon maaf, ini mobilnya cewek, jadi jangan dijudge ya kalau misalnya banyak barang. Tadinya saya pikir ini cuma 2 baris doang. Sambil saya bersihin ya. Tadinya ini saya pikir cuma 2 baris doang, sumpah. Nggak taunya, saya baru tahu kalau ini dikasih tahu sama Fajar. Ternyata ini bisa jar. Untuk bagian bagasi, kita bisa lihat ya, ini luas banget. Jadi ini bukan 3 row, tapi cuma 2 row, 5 orang doang. Dan bagasinya buat ngeliat bapak ini. Ini nih, lihat botaknya, sangat menawan. Nah, untuk bagian belakangnya, kita akan menemui cup holder. Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya di dalam kan social distancing lah. Terus ini ada 2 buah cup holder, tapi penempatannya aneh. Ini penempatannya di tengah. Kalau misalnya bisa itu di sini. Ini alangkah propernya, lebih proper kalau pakainya di sini. Coba bayangin kalau misalnya kita lagi duduk. Nah, anggap aja kayak bawa kopi-kopian yang sebuk-sebuk gitu. Itu tek, tumpah ya kayak gitu. Terus ini AC-nya. Ada AC, Van boleh dilihat mungkin. Ini ada AC yang AC-nya ngikut masih ke depan, tapi di sini bisa diatur kekencangannya. Joknya ini asli kulit ya dari sananya, dan ini bukan kulit asli, sintetis. Kita ngomongin ergonomisnya yang ini dulu deh. Ergonomisnya penumpang belakang gimana? Udah jelas kan, karena ini mobilnya gede, sebenarnya gede, dan ini cuma 5 row doang. Kita bakalan menemukan kayak gini. Jauh dari posisi nyetir saya. Enggak, ini posisi Fajar. Ya udahlah. Kita langsung ke bagian depan. Yuk. Seperti yang Anda lihat, saya tidak memakai namanya tenaga otot seperti gini, ataupun yang gini, tapi bisa kayak gini. Amazing. Perfect. Nah, untuk bagian instrumennya, Anda akan menemukan garis panjang lekukan ini. Ini kayak wood finish, padahal bukan, ini plastik. Dan ada lagi yang saya suka, karena mobil saya nggak ada. Mobil saya miskin. Wow! Ada soft openingnya untuk console box ini. Dan CR-V itu untuk penyimpanan, CR-V itu yang top notch. Karena kenapa? Nih, 3 buah cup holder. Ini asbak. Yang bawa mobil kan cewek. Terus ada ini, lighter socket 1. Di sini ada 1 lagi. Terus di sini ada USB-nya. Ini gokil banget sih menurut saya. 2 buah soket, tapi jaraknya awkward. Bayangin di sini sama di sini, apa bedanya, men? Kayak Fajar mungkin bisa berikan komentar. Ya, yang satu itu buat di depan, yang satu buat di belakang. Kamu gitu aja kok bingung sih, Mas?
Satu yang aku suka, ini di dia bisa sliding. Iya. Karena kita mobilnya nggak bisa gini-ginian, coy. Iya. Karena kita mobilnya gitu. Nah, memang ini tuh menurut saya keren banget ya. Bisa kayak gini, tapi dia nggak bisa stack 2, cuma satu doang. Nggak bisa buat naruh tempat HP. Tapi lucunya ini, di sini ada buat nutupin biar kalau misalnya ini nggak dipakai buat naruh-naruh barang segala macam, dia bakalan like polos look, polos banget. Satu hal tentang mobil ini yang saya nggak suka adalah transmisinya di sini, tuas transmisi. Kenapa? Karena cowok itu biasanya pakainya di sini, kan, buat mobil matic. Oh, tadi udah jelasin belum? Apa? Ini, yang satu elektrik seat, yang satu enggak. Ya itu. Tapi sayangnya di situ sih. Ya itu. Saya ngomong dari belakang. Jadi sayangnya untuk elektriknya itu hanya di bagian driver only. Berapa sih? Mobilnya baru berapa sih? Baru ya. Ah, Kisaran 330 ke atas pada zamannya. 400-an ya. 330 starting point. Duit segitu, gitu. Innova Cuman- pada itu masih starting point 250 sampai 300. Soalnya papaku 300. Tapi memang sih Honda mesti nawarin fitur lebih sih dari Toyota itu. Dia nawarin fitur lebih banyak. Cuman saya tadi kasih electric seat, tapi cuman di sini. Terus itu Loh, yang penting kan fiturnya ada. Intinya kan fiturnya ada aja. terus satu lagi itu mid itu posisinya awkward, tau nggak sih? Dibaca nggak enak, tulisannya kecil. Ya itu pokoknya kalau misalnya Honda itu kadang-kadang ngasih separuh-separuh. Kayak ini ya, harusnya bisa full kiri ke kanan, tapi dia cuma ngasih separuh doang. Tapi zaman segitu saya emang layar segitu udah mahal. Ya. Tahun segitu. Terus satu lagi itu apa head up bukan Head unit. head unit apalah head up display atau apa itu, Head unit menurutku ini dari berapa? 2015 2014. Coba lihat ini. menurutku Lihat lebih apa lebih nggak asik sih daripada punya Toyota loh ya. Dia memang sih secara touch emang lebih lebih responsif, cuman apa istilahnya, appearance-nya tuh boring gitu loh, kayak Ya. kelihatan dua dimensi banget, kayak pakai HP Symbian. Jadi kelihatannya tuh iya sih dalamnya kelihatan mewah, cuman Kalau itu Symbian ya. enggak, Symbian masih mewah pada zamannya. Ini Nexian. Oh iya itu Nexian. Dan ini kenapa ini keluar kayak gini? Ini karena tadi mobilnya habis reset. Ya, Jadi akinya kan tadi pada saat saya awal jelaskan, akinya tadi positifnya si kutubnya itu nggak kencang dan akhirnya ke password. Ngapain buat password kayak gini, kayak nggak jelas banget ini sih. mobil stability controlnya bisa dimatiin, tapi nggak ada bedanya ya. kayaknya. Elektroniknya ya gitu loh. Iya. Tapi ekornya masih nyala. Ya ekornya masih nyala. Tapi ini Oh ini AS is off ini. ini ditekan Pacar. Oh iya. Katro. Ya maklum kan, biasa pakai mobil tua ya kan. Dia nggak ngerti ada gininya, nggak. Ditahan. Ini mah cupu, pakai teknologi pembantu cupu, pakai ABS airbag. Ingat Ih. Jess, kalau misalnya nggak ada traction, Nah, udah mati sama lihat ini apa airbag ini. Real man, don't use airbag with like real man. Bro, yang pakai mobil ini kan cewek. Oh iya. Ya berarti Jadi- dia bukan real man. Iya, makanya kan cewek. Oh iya ya. Iya. Ayo. Apa ini? Nah, oke, buat bagian depannya nih. Ini anehnya itu nggak pakai lampu, padahal di sini ada slotnya buat lampu. Saya nggak tahu kenapa Honda menciptakan seperti ini. Dan bagian kanan, tentu saja dia nggak ada. Saya nggak tahu. Kayaknya ini ada lampunya kayak gini, cuman nggak nyala. Entah kenapa. Setidaknya kirinya itu harusnya nyala kalau kayak gini. Harusnya. Penyimpanan kan aku udah bilang banyak ya. Lihat ini. Lihat, itu sama banget sama yang kanan. Persis. Ada buat
nyimpen apa itu nggak tahu, receh apa, cup holder bisa 2 biji, terus pegangannya ergonomis sama ada soft touch-nya. Yang putih-putih itu soft touch, men. Dan tweeternya itu di pintu. Saya nggak suka, tapi ya udah, karena audionya sebenarnya nggak bagus untuk di kuping, tajam banget di sini. Sedikit trivia. Kamu tahu nggak sih mobil ini ada versi all wheel drive-nya? Ada. Iya, tapi sayangnya nggak masuk di sini. Tapi all wheel drive-nya juga cacat kok. Jadi ya. Jadi semua tentang Honda itu kita Honda nggak cacat, cuman untuk mobil ini emang all wheel drive-nya nggak laku. Ya kamu lihat ini buat apa? Ini menurut saya cacat udah. Ini apa ini? Jadi kayaknya lebih aman head unitnya daripada mobilnya. Iya. Iya. Mobilnya kecuri, head unitnya enggak. Jadi kalau misalnya dicuri head unitnya ini, mendingan ganti aja yang ala-ala kayak gitu. Tapi kalau nggak salah ini itu ada di buku manualnya, dikasih kertas, dan ownernya itu kertasnya hilang itu. Tapi ada plus ada minus kan. Ini AC-nya udah dual zone nih ya, ada angkanya bisa dilihat tuh 31. Saya nggak tahu siapa yang pakai AC sampai 31 panasnya. Nah ini bisa di low atau 18. Terus dikarenakan di sini nggak ada handbrake ataupun electronic parking brake, kita menggunakan teknologi yang namanya cycle brake. Nah, ini adalah cycle brake. Tapi bagusnya dikarenakan handbrake ditaruh di kaki, konsolnya jadi luas. Kayak ini bisa naruh kunci, bisa naruh receh, dan udah simple gitu aja. Kayak di sini harusnya bisa dikasih konsol box lagi yang nggak tahu. Kayak Innova kan di sini ada 4 lagi. Terus ini dual SRS airbag. Dan saya nggak tahu bagusnya mobil ini apa. Oh ya, ada ikon mode sama ESC off di sebelah kanan. Tapi ya bodo amat. Dan ini spionnya udah bisa dilipat elektrik. Ke final verdict gimana rasa nyetir mobil ini, apakah enak apa enggak. Pada saat itu kan harganya menandingi Innova. Worth it to buy or not? Lanjutkan. Ini saya rekam. Siap ya. Yes. Jadi kita kalau misalnya ngomongin handling, ini mobil bagus. Untuk mobil segede ini dan libungnya itu nggak terlalu berasa keras banget. Tadi ini saya coba sport mode-nya ya di S. Jadi saya tujuannya di sini itu mengetahui apakah 185 HP itu memang keluar 185, dan rasanya yang saya rasakan adalah ya ini kencang. Tapi masalahnya untuk mendongkrak kekencangan dari mobil ini dibutuhkan sesuatu yang stiff. Itu yang saya rasakan kenapa mobil SUV ini. Mobil ini kan dikategorikan sebagai SUV. Tapi yang saya rasakan di sini adalah SUV-nya itu bukan ke arah nyaman, tapi dia stiff, lebih ke stiffnya. Dan transmisinya pada saat saya coba sendiri, ya begitu, kayak jedak kayak manual gitu loh. Itu menurut saya ya hal yang lumrah sih, tapi masih bisa ditoleransi karena setahu saya masih ada yang lebih keras daripada ini, seperti itu. Tapi untuk bantingan, saya bilang ini bukan yang terbaik untuk kelas SUV-nya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya pernah merasakan yang lebih nyaman daripada mobil ini seharga bekasnya ya. Oke, saya coba ini kecepatannya. Coba, yuk. Speedometer, siap? Apa? Nyuting kono. Yuk. Speedometer siap ya? Si. Yes. Udah. Langsung gaspol aja. VTEC naik, 4.500 VTEC naik. Nah, kita dapatin hampir 100. Tapi udah belok kan? Seperti itu. Ini nggak terlalu nimble. Menurut saya
handlingnya nggak terlalu nimble, padahal tikungannya ini kita biasanya buat 100 kalau mobil kecil. Tapi kalau SUV itu cocoknya buat lari kisaran ya 80 paling mentok-mentoknya. Kita dapatkan 90 lebih pada belokan. Dan yang mau saya garis bawahin lagi ini tentang setirnya. Kenapa mobil CR-V itu dikategorikan sebagai mobil cewek? Nih, ini satu jari saya masih kuat ya, satu jari ini. Dan ini kenapa saya nggak tahu, nggak balik-balik tuh. Jadi mobil apa ini? Ini udah EPS, power steering, electronic power steering. Cuman feedback setirnya itu bener-bener. Nah kalau gini oke lah, masih masuk ya. Tuh. Tapi waktu saat saya pakai putar balik, setiap kali saya pakai mobil ini putar balik, aneh. Saya beberapa saat lalu udah tes mobil ini dan saya merasakan pada saat geronjalan atau jalan tidak rata sedikit, itu getarannya sangat-sangat berasa. Sangat-sangat berasa. Kayak ini mobil kecil berbodi besar. Feel-nya sebagai mobil kecil yang berbodi besar. Harga mobil ini didapatkan kisaran 200 sampai 220, saya lupa, kisaran segitu. 200 sampai 220. Kalau menurut saya, di opini pribadi saya, 200 sampai 220 itu masih banyak option lainnya yang Anda bisa dapatkan, bukan hanya Honda CR-V ini. Apakah CR-V ini mobil yang tepat untuk Anda? Kalau menurut saya, opini pribadi saya, kalau Anda pria yang membutuhkan kecepatan tapi tidak terlalu kenyaman, oke, ini mobilnya untuk Anda. Untuk wanita, ini bisa untuk Anda. Saya mau bilang tentang konsumsi bahan bakarnya. Ini 2400 cc dan ini konsumsi BBM tercatat 8,4 km per liter. Dan angka itu merupakan angka yang tidak bagus untuk saya karena saya mahasiswa. Maka dari itu, apakah ini mobil buat Anda? Saya bilang sih no, karena terlalu price point-nya itu gimana ya, untuk kenyamanannya, untuk sesuatu hal yang saya berikan 220 juta itu masih ada option lain. 200 juta bekas, kamu lebih milih mobil apa? CX-5. CX-5? Yo. Kenapa? Lu enak. Lebih enak? Lebih enak, fiturnya lebih akeh. Oke. Sopo mana yo? Pokoknya lebih enak CX-5. Lebih enak, fiturnya lebih banyak. Yes. Handlingnya lebih bagus ya? Yes. Oke. Jadi, apakah Anda memikirkan, penting nggak untuk memikirkan CX-5 CR-V ini untuk dibeli? Nggak. Oke. Nggak worth it. Mending ceret. Ceret. Ya. Ceret seatbox. Ya, mending jalan. Jalan nggak reliable. Kami suka V6 lur. Menurut Fajar, ini mobilnya rasa handlingnya, powernya gimana? Apa ya? Kalau aku sih nganggap mobil ini tuh absurd ya. Karena gini, dia punya power. Memang dari segi power dia gede, kerasa banget, enak powernya. Cuman satu yang nggak yang ini belum CVT kan? Belum CVT ya? Torkon. Oke. Cuman memang dari rasanya sih, dari shiftingnya memang kurang enak ya. Nggak enak, memang shiftingnya nggak enak. Ya, masih kerasa nyedal ya? Terus kemudian, dia sluggish kalau dibilang tuh. Terus kita waktu pakai dimasuk di mode S juga memang powernya gede banget, kerasa. VTEC-nya gimana VTEC-nya? Nggak ngerasain VTEC sih. Tadi kamu nggak coba sampai 4.500 ke atas? Coba, cuman nggak notice. Dari segi fitur, kalau kita beli mobil ya, misalkan kita beli mobil second dari harga sekian, beli fitur, kalau kita cari fitur, menurutku nggak.
kita bisa cari yang lain. Dari segi tampilan, menurutku sih ini mobil tuh apa ya? Kalau orang yang suka mobil banget, rasanya nggak akan ngincer mobil ini. Rasanya nggak akan cari mobil ini, pasti cari yang lain. Karena memang iya sih CR-V mulai generasi ketiga, masih bodi yang keempat ini memang kurang disenengin banyak orang karena memang desainnya agak aneh. Dia SUV enggak, crossover enggak. Paling nggak seneng bagian mana ya? Depan. Aku belakang. Terus naikannya juga. Yang tak rasain sih dari naikan itu nggak jelas juga. Ini mobil mau kemana? Dia punya power, punya torsi, tapi naikannya nggak jelas. Mau comfort enggak, mau sport enggak. Kemudian Itu. nggak ada sensasinya. Kalau kita bandingin, mungkin ini memang nggak setara sama C5, Oke. tapi mungkin C5 kalau diikutin genre gitu, katakan genre ya, itu mungkin sebenarnya di bawahnya. Tapi emang harus diakuin, Mazda bisa ngasih, kalau kita banding sama Mazda nih ya, Mazda lebih Beda, men. memang beda. Tapi dibanding kompetitor, apalagi aku suka bandingin sama Mazda. Karena memang fanboy Mazda ya. Mobilnya apa? Mobil Daihatsu. Tapi emang kalau dibilang ini nggak ada rasanya, hambar. Iya. Driving positionnya juga kurang bagus menurutku ya. Nggak bisa ngasih apa istilahnya. Kalau buat aku loh, kalau buat aku itu nggak kurang nyaman, kurang masuk lah istilahnya. Terus apa sih, keras suspensinya. Makanya itu aku bilang nggak nyambung. Tadi coba nggak handlingnya waktu kecepatan Iya, 100 belok? handling jujur, secara handling dia tendensi over understeer-nya agak gede, cuman masih easy to control. Ya. Sistem Karena memang driving mobilnya assist, gede, SUV. driving assist-nya dari Honda sendiri memang diakuin memang bagus ya. Sekalian ini EBD, Electronic Braking Distribution. Cuman memang secara handling memang kurang suka sebenarnya, karena nggak nyambung. Mobilnya bisa dipakai kenceng enak, cuman kalau kayak aku kan suka cari sensasi ya, biasanya feel-nya. Kamu cari sensasi biar viral kan? Viral kan? Nanti kayak yang itu. Videonya viral kok. Kalau suka pakai cari thrill, sensasi atau apa, memang ini nggak dapat. Betul. Tapi memang kalau untuk orang umum, khalayak umum memang terutama untuk social class ya, untuk naik kelas memang masuk ya, karena memang Honda itu punya stigma Bottom line-nya, mewah. untuk petrolhead, apakah worth it or not? Kalau opini pribadi, no. Kita buang duit 250 juta ya buat mobil ini, mending cari yang lain. Jadi, bottom line kali ini, mobil ini worth it or not? Kita jawabnya, ya. Oke, sekian dari KFT. Semoga video kita itu bisa menginspirasi Anda semua. Menginspirasi katanya. Keep driving safe, ala KFT.